Bab 1306. Rian segera pergi ke samping untuk menelepon Tracy. Pada saat yang bersamaan, dia melihat ekspresi marah tabib Hansen dan sangat cemas. Apakah harapan terakhir ini benar-benar pupus? Tracy bersama anak-anak di halaman, tidak mengangkat telepon. Rian menelepon Hartono. Begitu Hartono mendengar bahwa tabib Hansen sedang sekarat, dia buru-buru mengambil ponselnya dan berlari ke halaman untuk mencari Tracy. Tracy masih sedang bermain gelembung bersama anak-anak dan berencana menunggu sarapan anak-anak selesai dicerna, baru berangkat. Alat gelembung di tangannya terjatuh ke tanah saat dia mendengar kabar. Lalu dia segera memerintahkan, cepat, siapkan mobil. Baik, mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengganti pakaian anak-anak. Langsung membawa pakaian dan berganti di mobil. Mereka menggendong ke-6 anak ke dalam mobil. Lalu menyalakan mobil dan melaju kencang. Sepanjang jalan, Tracy sangat menyesal dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Aku seharusnya tidak berlama-lama. Aku seharusnya pergi lebih awal. Tidak, aku seharusnya membawa anak-anak menemui tabib Hansen tadi malam. Kemarin tabib Hansen masih bertenaga. Kenapa sekarang secepat ini? Naomi tidak berani bicara. Dia sangat tertekan saat melihat ekspresi cemas Tracy. Ada apa dengan kakek Hansen? Anak-anak tidak mengetahui. Tapi mereka juga merasakan keanehan. Kakek Hansen sakit. Dia ingin bertemu kalian. Tracy menenangkan dirinya dan dengan sabar berkata kepada anak-anak, sayang, saat bertemu kakek Hansen nanti, jangan terlalu berisik, mengerti? Mengerti. Meskipun anak-anak tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka semua mengangguk patuh. Bagus. Tracy memeluk anak-anak, merasa sangat sedih. Kak Naomi. Siapa yang baru saja menelepon Kak Hartono? Carlos bertanya tiba-tiba. Hartono sedang mengemudi pada saat ini dan Tracy serta Naomi menemani anak-anak di dalam Rolls-Royce limousine. Rian yang menelepon, jawab Naomi. Artinya, papi dan paman Rian juga bersama kakek Hansen. Carlos sedikit mengernyit. Cahaya rumit melonjak di matanya. Seharusnya begitu. Naomi tidak banyak berpikir. Mereka mungkin tahu bahwa kalian akan mengunjungi kakek Hansen hari ini. Jadi mereka pergi ke sana dan menunggu. Saat kalian pergi menemui kakek Hansen tadi malam, pergi bersama papi kan? Carlos bertanya lagi. Kami pergi bersama. Naomi mengangguk. Apa berangkat bersama juga? Carlos bertanya lagi. Papimu pergi duluan. Naomi merasa Carlos tampaknya ada beberapa pemikiran dan bertanya. Carlos, ada apa denganmu? Bukan apa-apa. Carlos menggelengkan kepalanya. Ekspresinya sedikit muram. Hanya tanya saja. Oh, Naomi tidak mengambil hati masalah ini. Sedangkan Tracy masih sedang berbicara dengan Carla Charles dan ketiga anak kecil tentang tindakan pencegahan. Mereka aktif dan bersemangat. Dia takut anak-anak akan berisik di depan tabib Hansen. Jadi, Tracy tidak memperhatikan apa yang dikatakan Carlos. Mobil melaju di jalan tol. Pada saat yang bersamaan, Rian menelepon Lily dan beberapa tim medis profesional lainnya. Ingin memeriksa tabib Hansen dan memberikan pertolongan pertama. Tapi tabib Hansen melambaikan tangan dengan lemah dan mulutnya bergerak. Dixon tersedak dan berkata, guru bilang tidak perlu. Terima kasih. Lily memandang Daniel dengan cemas. Tunggu di luar. Daniel memerintahkan. Baik. Lily terpaksa membawa tim medis keluar dari halaman dan menunggu bersama Thomas dari kejauhan. Tabib Hansen sedang berbaring di ranjang, menatap pintu, menunggu Tracy membawa anak-anak untuk bertemu dengannya terakhir kalinya. Di luar cerah, bagaimana jika keluar untuk mendapatkan sinar matahari? Daniel menyarankan dengan lembut, mereka akan segera tiba. Tabib Hansen mengangguk lemah. Dixon dan Amanda hendak memapahnya duduk di kursi roda. Tapi Daniel langsung menggendong tabib Hansen dan menginstruksikan, tarik kursi rodanya. Baik. Bab 1307. Matahari musim dingin selalu membawa kehangatan khusus. Dixon meletakkan bantal lain di kursi roda. Daniel dengan hati-hati menempatkan tabib Hansen di atasnya, menyelimutinya dan meminta Dixon untuk menyalakan api. Orang-orang yang berada di ambang kematian sangat takut kedinginan. Sekarang tabib Hansen membutuhkan kehangatan. Daniel menyelimuti tabib Hansen dengan erat. Kemudian membiarkan Amanda mengambil semangkuk sup nasi panas dan memberikannya kepada tabib Hansen. Tabib Hansen berjemur di bawah sinar matahari.
menghangatkan diri dengan api, minum sup nasi panas. Perlahan-lahan energinya kembali pulih, lalu menyipitkan mata ke arah Daniel dan berkata dengan susah payah, "Terima kasih. Sudah seharusnya Anda menyelamatkan istri dan anak-anakku." Daniel mengeluarkan sapu tangannya dan menyeka noda di mulutnya. Bahkan pada awalnya, dia bahkan tidak merawat kakeknya sendiri seperti ini karena dia tidak punya kesempatan. Sekarang dia ada kesempatan. Dia ingin membalas sedikit kebaikan. "Maaf." Tabib Hansen menatap Daniel dengan rasa bersalah di matanya. Pada saat ini, dia tidak dapat berbicara dengan jelas, tapi dia masih khawatir tentang kondisi Daniel. Bahkan, dia telah melakukan banyak perbuatan baik seumur hidupnya, menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Tracy dan Carla disembuhkan sebelum mereka jatuh sakit dan kebaikan James sudah terbayar. Bisa dibilang sudah terbayar lunas. Tapi saat memikirkan Daniel, dia tetap merasa bersalah. Mungkin karena dia terlalu tua dan energinya tidak sebaik sebelumnya. Jadi pada waktu itu dia mengabaikan penyakitnya. Sekarang ingin mengobati Daniel. Ada niat tapi tidak ada tenaga untuk mengobati. Berpikir bahwa saat sekarat, bisa menulis cara pengobatan. Bahkan jika dirinya sudah tiada, masih bisa membiarkan muridnya Dixon dan Amanda terus mengobati Daniel. Tapi tak disangka, sebelum cara pengobatan bisa selesai ditulis, dia sudah tidak mampu lagi. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Daniel memegang tangan Tabib Hansen. "Jangan khawatirkan aku." Tabib Hansen menunjuk dadanya. Kemudian Dixon menyadari apa yang dia maksud dan segera mengeluarkan selembar kertas dari pakaiannya. Kertas kusut dengan beberapa kata yang tidak dapat dipahami dan beberapa gambar aneh. Tapi kata-kata dan gambar mungkin belum selesai. Karena hanya ada koma, tidak ada titik dan gambar hanya setengah. Tabib Hansen menunjuk Daniel. Dixon segera menyerahkan selembar kertas kepada Daniel dengan kedua tangan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan, saat guru masih bertenaga tadi malam, dia memberitahu aku bahwa jika bisa menemukan orang itu, mungkin dia bisa memahaminya. Mengikuti cara pengobatan di kertas ini, maka masih ada kesempatan untuk menyembuhkan Anda." Orang itu adalah... Rian buru-buru datang dan bertanya. "Namanya adalah Tabib Dewa." Dixon mengucapkan nama itu dengan hati-hati. Dia adalah murid pertama guru. Dia telah bersama guru selama 20 tahun dan ilmunya sangat tinggi. Berbicara tentang ini, Dixon sedikit malu. Dia telah bersama Tabib Hansen selama bertahun-tahun. Sudah belajar ke sana ke sini, tapi hanya belajar sampai kulitnya saja. Tabib Hansen bilang dia tidak terlalu berbakat dan beberapa kali membujuknya untuk menyerah, tapi dia enggan untuk pergi. Bagaimanapun, dia adalah seorang yatim piatu dan tidak punya tempat untuk pergi. Tabib Hansen mengadopsinya dari panti asuhan. Dia berpikir harus menjaga Tabib Hansen hingga akhir hayat baru bisa pergi. Ternyata Tabib Dewa adalah murid Tabib Hansen. Rian sangat terkejut. Tabib Dewa legendaris itu datang dan pergi tanpa jejak seperti hantu. Dia tidak hanya memiliki keterampilan medis yang sangat baik, tapi dia juga tampaknya memiliki keterampilan yang kuat dan bagus. Berpikir tentang murid ini, Tabib Hansen menghela napas. Dalam-dalam, simpanlah baik-baik. Dixon menyerahkan surat itu kepada Daniel. Daniel mengambilnya. Dengan hati-hati melipatnya ke dalam sakunya dan berkata kepada Tabib Hansen, "Terima kasih." Tabib Hansen menyipitkan mata dan melihat ke kejauhan, masih menunggu kedatangan Tracy. Daniel meminta Rian menelepon agar Tracy cepat datang. Pada saat ini, terdengar suara mobil dari luar dan Rian buru-buru menyambut. Bab 1308. Tracy turun mobil dan tidak mempedulikan anak. Dia langsung bergegas ke halaman. Melihat penampilan Tabib Hansen yang seperti ini, air mata menggenang di matanya. Dia berlari 2-3 langkah, berjongkok di depannya, lalu memegang tangannya dan berkata, "Tabib Hansen, aku sudah datang. Tracy sudah datang." Sudut mulut Tabib Hansen sedikit terangkat dan tangannya memegang Tracy dengan erat, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tapi ia tidak bisa mengatakannya. "Kakek Hansen." Pada saat ini, anak-anak turun mobil dan berlari masuk. Saat mereka melihat Tabib Hansen, mereka langsung menangis. Tapi karena sudah sepakat dengan Tracy agar tidak mengganggu Tabib Hansen, jadi bahkan jika mereka menangis,
Mereka tetap membuka mulut kecilnya. Mata memerah dan tidak berani menangis terlalu keras. Anak-anak, Tabib Hansen mengulurkan tangannya kepada anak-anak. Naomi dan Paula buru-buru berjalan untuk melindungi anak-anak. 6 anak mengepung Tabib Hansen dan berbisik pelan. Kakek Hansen, Kakek Hansen, Kakek Hansen. Kakek harus segera sembuh dan membelikanku permen. Kakek Hansen, kakek bilang akan mengajariku akupuntur. Jangan ingkar janji. Kakek Hansen, kakek bilang akan membawaku ke Bukit Oldis untuk menangkap babi hutan. Apakah kakek lupa? Kakek Hansen, bukankah kakek ingin melihat penemuan kecilku? Aku membawanya. Kakek Hansen pembohong. Kakek Hansen pernah bilang akan membawa kami mencari papi. Perkataan kakek tidak bisa dipercaya. Anak-anak menangis sangat sedih, tapi berusaha menekan emosi mereka. Tidak ingin mengganggu Tabib Hansen. Tracy awalnya bilang dia tidak ingin menangis, tapi air mata tidak bisa ditahan. Tabib Hansen memegang tangan kecil mereka, menyipitkan matanya, menatap wajah kecil mereka yang lucu dan perlahan menutup matanya. Tabib Hansen, guru, kakek Hansen. Semua orang di halaman menangis dan orang-orang berbaju hitam di luar semuanya menundukkan kepala dalam diam. Daniel berdiri di samping dan memandang mereka dengan tenang. Tapi perasaan hatinya sangat rumit dan tak terlukiskan. Setiap orang memiliki takdirnya sendiri dan Tabib Hansen hidup sampai 99 tahun. Sudah menjadi takdirnya. Sedangkan dia hanya bisa menerima takdirnya sendiri. Dia berpikir tidak bisa menemukan tabib dewa dalam waktu singkat. Bahkan jika dia menemukannya, tabib dewa adalah sahabat Lorenzo dan otomatis adalah musuhnya. Jadi bagaimana dia bisa membantunya? Jadi secerca harapan terakhir ini sama sekali bukanlah harapan. Ryan memperhatikan Tabib Hansen menutup matanya dan terengah-engah dan tidak tahan untuk menghela napas panjang. Sebenarnya Ryan juga telah mempertimbangkan apa yang Daniel pertimbangkan. Dia awalnya melihat ada secerca harapan. Mengira Tabib Hansen setidaknya dapat menulis cara pengobatan sebelum dia meninggal. Tapi tak disangka sebelum selesai menulis, dia sudah. Dia juga sangat tertekan sekarang. Mereka telah mencari tabib dewa selama setengah tahun dan tidak ada kabar. Bahkan jika mereka menemukannya, mungkin akan sulit meyakinkan orang aneh itu untuk mengobati Tuan Daniel. Hanya saja meskipun hanya tersisa sedikit harapan, mereka tidak akan bisa menyerah. Sarapan di atas meja kayu sudah menjadi dingin dan seikat bunga liar kuning kecil bergoyang tertiup angin, memancarkan wangi. Matahari menyinari wajah ramah Tabib Hansen, membuatnya terlihat sangat tenang dan damai. Tracy sepertinya melihat jiwanya dilapisi dengan lapisan cahaya keemasan, perlahan naik ke langit bersama sinar matahari. Lagi pula, orang baik akan masuk surga. Mungkin, dia bertemu ayahnya di dunia lain. Mereka juga bisa bersulang dan mengobrol seperti sebelumnya. Sore harinya, Tracy mulai mengurus kremasi Tabib Hansen. Sesuai dengan keinginannya, dia membawa jenazahnya kembali ke Bukit Oldis, kota tua dan dikremasi di gunung. Daniel menemaninya sepanjang jalan dan mengantar Tabib Hansen pada perjalanan terakhir. Anak-anak juga mengikuti, bersujud dan membakar dupa untuk Tabib Hansen di gunung. Setelah 3 hari, semuanya selesai diproses. Tracy ingin membawa Amanda dan Dixon, tapi mereka ingin tinggal di gunung untuk berkabung bagi Tabib Hansen dan mengatakan bahwa mereka akan menghubunginya setelah 3 bulan. Tracy tidak memaksa. Setelah menyiapkan kebutuhan hidup mereka, dia membawa anak-anak naik pesawat dan kembali ke kota Hoi. Bab 1309. Di pesawat, anak-anak semuanya tertidur. 3 hari ini mereka juga kelelahan dan sekarang mata mereka bengkak seperti kacang kenari. Sangat kekurangan tidur. Jadi mereka langsung tertidur begitu naik pesawat khusus. Tracy bersandar di kursi dan menatap keluar dengan linglung. Daniel datang dan duduk di sampingnya, memberinya segelas teh panas. Terima kasih. Tracy mengambil dan menggenggamnya di telapak tangannya, merasakan kehangatan. Pindah kembali ke villa sisi utara saja. Daniel tiba-tiba berkata, mobilitas untuk anak-anak jadi lebih mudah. Kota Hoi terlalu jauh. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Sebelum Tracy bisa berbicara, Daniel menyela kekhawatirannya. Kamu ingin menjaga jarak dariku. Ingin menjauh dariku. Aku tahu.
Aku bisa jamin tidak akan pernah mengganggumu atau berinisiatif mencarimu kelak. Sekarang kamu bisa tenang. Mendengar perkataan ini, pikiran pertama Tracy adalah dia benar-benar memutuskan untuk berkencan dengan Friska. Namun, dia tidak mengatakannya. Hanya mengingatkan dirinya sendiri berulang kali di dalam hatinya bahwa mereka tidak ada hubungan satu sama lain dan dia tidak punya hak untuk bertanya. Juga tidak seharusnya bertanya. Kamu pertimbangkan saja dulu. Daniel bangkit berdiri dan pergi. Kembali ke tempat duduknya. Tracy masih menundukkan kepalanya dalam diam. Pada saat ini, Carlos datang dan bertanya dengan lembut. Mami, aku ingin bicara denganmu. Ada apa Carlos? Tracy menepuk kursi di sebelahnya. Carlos duduk dan berkata terus terang. Aku harap Mami bisa kembali ke Villa Sisi Utara. Sehingga Charles, Carla, dan aku bisa bertemu denganmu setiap hari dan bermain dengan Timmy, Winnie, Bitty. Sekarang kota Hoi terlalu jauh dari tempat kami. Terlalu merepotkan untuk pergi ke sana. Lagi pula Charles dan Carla tertinggal pelajaran. Minggu depan mulai sekolah. Masih ada kelas tambahan di akhir pekan. Jadi mungkin tidak ada waktu untuk bertemu denganmu kelak. Memangnya Mami tidak merindukan kami? Tentu saja Mami merindukan kalian. Tracy menepuk kepala kecilnya. Merasa sangat bersalah. Mami minta maaf akhir-akhir ini karena urusan Mami. Kalian semua jadi kesana kemari. Jadi, apa Mami bersedia kembali ke Villa Sisi Utara? Carlos menatapnya dengan penuh harap. Mami, pada saat ini, Charles dan Carla juga berlari. Memegang tangan Tracy sambil memohon. Kumohon, pindahlah. Kami ingin bertemu Mami setiap hari dan 3 adik kecil. Iya, kumohon. Tracy tidak tahan dengan permohonan anak-anak dan akhirnya mengangguk setuju. Oke, Mami berjanji pada kalian. Yeay, baguslah. Anak-anak bersorak girang. Tracy buru-buru mengingatkan. Ketiga adik kecil sedang tertidur. Kecilkan suaranya. Charles Carla mengangguk-angguk. Menutupi mulutnya. Tidak berani bersuara. Istirahatlah. Tracy menepuk kepala kecil mereka dan berkata dengan lembut. Mami bereskan urusan Mami dulu. Lalu pindah ke Villa Sisi Utara. Oke, anak-anak pergi dengan puas dan Charles bertukar pandangan dengan Daniel. Tracy memperhatikan detail kecil ini dan menatap Daniel dengan marah. Kemarilah. Daniel duduk di sampingnya dengan polos. Ada apa? Kamu yang menghasut mereka? Tracy bertanya dengan cemberut. Tidak adil. Daniel tampak polos. Mereka yang merindukan maminya dan terus menggangguku. Jadi aku bilang Mami lebih mendengarkan perkataan mereka dan menyuruh mereka sendiri saja yang bicara denganmu. Apakah perkataanmu tadi bisa dipercaya? Tracy bertanya. Perkataan apa? Daniel bertanya balik. Lalu dia tampak tiba-tiba menyadari. Oh, maksudmu itu. Tenang saja. Aku tidak akan pernah mengganggumu. Jika kamu tidak inisiatif mencariku, maka aku tidak akan berinisiatif mencarimu. Kamu harus pegang perkataanmu. Tracy khawatir. Memangnya hanya kamu satu-satunya wanita di dunia ini. Daniel mencibir. Kamu mengabaikanku dan aku tetap menguntitmu. Aku bukan orang yang tidak tahu malu. Bab 1310. Perkataan ini terdengar sedikit keras. Tracy merasakan tekad Daniel. Sepertinya kelak dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia sudah bertekad untuk menjauh darinya dan semuanya hanya demi anak-anak. Jelas-jelas ini adalah jawaban yang dia inginkan. Tapi sekarang dia sedikit tersesat. Tapi tetap harus berpura-pura acuh tak acuh dan sombong. Dengan datar mengatakan, bagus kalau kamu bisa berpikir begitu. Mulai sekarang, kita akan menjadi tetangga biasa dan mantan. Kita tidak boleh saling mengganggu kehidupan dan menyinggung satu sama lain. Apakah ini perjanjian hidup berdampingan secara damai? Daniel mengulurkan tangan padanya. Selamat bekerja sama. Tracy menatapnya dingin, tapi tetap berjabat tangan dengannya. Mulai sekarang, setengah bukit di selatan dan setengah bukit di utara akan kembali ke kemakmuran sebelumnya. Di belakang mereka, Ryan dan Naomi tidak bisa menahan senyum satu sama lain saat mereka melihat adegan ini. Hartono dan Paula juga diam-diam bahagia. Mereka kelak akhirnya mudah untuk bertemu. Setelah kembali ke kota Bunaken, Tracy meminta Naomi dan Paula bersiap-siap untuk pindah. Sedangkan dia meluangkan waktu untuk mengunjungi Paman Paul di kota Hoi.
Pabrik tempat Tracy berinvestasi sebelumnya, di bawah manajemen Paman Paul dan beberapa paman, sekarang sudah berkembang pesat. Setelah 2 tahun, mereka telah membangun 3 pabrik dan sekarang mereka berencana untuk menyewa gedung perkantoran di kota, menyiapkan perusahaan dan perlahan-lahan membangun merek dan memperluas jangkauan mereka. Saat dia mengetahui Tracy sudah kembali, Paman Paul sangat senang. Dia buru-buru menyapa 2 pemegang saham lainnya, membawa buku besar ke Tracy dan melaporkan kepadanya hasil dan kinerja 2 tahun. Meskipun Tracy adalah pemegang saham utama dan telah menginvestasikan banyak uang, dia tidak peduli tentang apapun dalam 2 tahun terakhir. Melihat bahwa uang yang dia investasikan sebelumnya tidak hanya sudah balik modal, tapi juga berlipat ganda, dia sangat bersyukur. Pada saat yang bersamaan, dia ingin berterima kasih kepada Paman Paul dan 2 paman lainnya atas kerja keras mereka. Setelah mengobrol singkat, Tracy memberi saran, "Aku lihat pabrik berjalan dengan sangat baik sekarang dan bisa terus berkembang. Aku akan menginvestasikan 20 triliun lagi dan kalian bisa membuatnya lebih besar dan lebih kuat. Produkku serahkan pada kalian. Mengenai ekspansi merek, aku akan bantu secara diam-diam. Namun, kalian tidak boleh memberitahu orang luar bahwa aku adalah pemegang saham utama." Beberapa pemegang saham tercengang saat mendengarnya. Meskipun bisnis mereka berjalan dengan baik, mereka semua adalah pebisnis kecil dan total investasi awal tidak lebih dari 40 miliar. Meskipun sekarang bisnisnya semakin baik, sempat berpikir untuk mencari investor dan memperluas bisnis, tapi tidak pernah berani mengganggu Tracy dan tidak menyangka Tracy menawarkan untuk berinvestasi dan langsung memberi mereka 400 miliar. Beberapa orang terkejut. "Tracy, kamu, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang?" Paman Paul buru-buru menarik Tracy ke samping dan berkata dengan suara rendah, "Ku dengar keluarga Moore sekarang sedang goyang dan sahammu telah dikembalikan. Bahkan jika kamu masih ada uang di tangan, kamu harus simpan baik-baik. Kamu harus tahu bahwa berinvestasi itu berisiko. Bagi kita yang belum pernah melihat dunia besar, bisa melakukan bisnis kecil-kecilan. Tapi kita tidak begitu yakin jika melakukan bisnis besar." Iya, 2 pemegang saham lainnya juga bicara. "Investasinya sebesar ini. Kami benar-benar tidak berani. Kami bertiga awalnya adalah bawahan ayahmu. Tidak ada masalah dalam membuat produk dan kami mungkin masih kurang dalam membuat merek dan perusahaan. Jangan khawatir, serahkan hal ini padaku." Tracy sangat percaya diri. "Lakukan saja seperti yang aku katakan. Paman Paul berikan nomor rekening perusahaan dan akan kutransfer uangnya nanti." Tracy, Paman Paul masih ingin membujuknya. Tapi Tracy bersikeras, "Tenang saja. Aku akan menanggung semua resikonya. Jika untung maka dibagi ke semua orang, tapi jika rugi aku yang tanggung." "Ini, bagaimana bisa seperti ini?" Beberapa pemegang saham semakin panik. Karena Tracy memiliki kepercayaan diri untuk tumbuh lebih besar, kami akan mendengarkanmu. Paman Paul mengumpulkan keberaniannya dan mengambil keputusan. Tapi kami akan berbagi keuntungan dan kerugian. チャンネル登録